Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita sejenak mendengarkan firman Tuhan yang akan kita baca dari Roma pasal 5 ayat 12 sampai ayat 19. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau belajar firman kebenaran-Mu. Berkati setiap kami yang mendengar, kami semakin berhikmat dan semakin memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita dari Roma pasal 5 ayat 12 sampai ayat 19. Firman Tuhan, Adam dan Kristus. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia melalui satu orang, dan melalui dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, dosa telah ada di dunia. Namun dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti pelanggaran yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, banyak orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi anugerah Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkan atas banyak orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Karunia itu tidak berimbang dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi pemberian karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, maut telah berkuasa melalui satu orang itu, terlebih lagi mereka yang telah menerima kelimpahan anugerah dan karunia kebenaran akan hidup dan berkuasa karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi sama seperti melalui satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula melalui satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Sebab sama seperti melalui ketidaktaatan satu orang, banyak orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula melalui ketaatan satu orang, banyak orang menjadi orang benar. Amin. Pokok perenungan kita pada hari ini diberi judul Anugerah Mengalahkan Dosa. Anugerah mengalahkan dosa. Jemaat Tuhan, hidup manusia sering diperhadapkan dengan dua realita, hidup dan mati, kejatuhan dan pemulihan, kesalahan dan pengampunan, dosa dan anugerah. Sadar atau tidak, semua manusia telah jatuh dalam dosa. Ada saat-saat di mana kita merasa malu, merasa bersalah dan berpikir bahwa kita tidak pantas lagi di hadapan Allah. Namun justru di titik terendah itulah anugerah Allah bekerja paling indah. Rasul Paulus menjelaskan bahwa melalui satu manusia, yaitu Adam, dosa masuk ke dalam dunia dan membawa maut bagi semua orang. Sejak saat itu, manusia hidup di bawah bayangan dosa dan kematian. Tidak ada kekuatan manusia yang sanggup membebaskan dirinya dari belenggu itu. Tetapi Allah tidak tinggal diam. Melalui satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, anugerah datang membawa pengampunan dan kehidupan bagi semua orang yang percaya. Apa yang rusak karena ketidaktaatan Adam
dipulihkan oleh ketaatan Kristus. Dosa membawa penghukuman, tetapi anugerah membawa pembenaran. Dosa menutup jalan menuju Allah, tetapi anugerah membuka pintu pengampunan dan pemulihan. Kasih Allah tidak hanya menghapus dosa, tetapi juga memberi kekuatan untuk hidup dalam kemenangan atas dosa itu. Anugerah Kristus bukan sekedar mengampuni sekali waktu saja, melainkan kuasa yang terus bekerja dalam hidup kita. Setiap kali kita jatuh, anugerah itu siap mengangkat. Setiap kali kita merasa tidak berharga, anugerah itu mengingatkan kita bahwa kita dikasihi. Tidak ada dosa yang terlalu besar bagi kasih karunia Allah. Disalib, dosa dikalahkan, dan anugerah dinyatakan dengan sempurna. Jangan biarkan dosa menuduh ketika kasih Allah siap mengampuni. Di dalam Kristus, anugerah selalu menang, dan kemenangan itu diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Terpujilah Kristus. Amin firman-Nya. Mari kita kembali satu dalam doa kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa Sang Pemilik kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, firman-Mu telah kami dengar. Berkati kami, biarlah kami terus melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami semakin berhikmat dan kami pun boleh menghasilkan buah dalam menjalani kehidupan ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur bersama anak-anak Tuhan yang boleh menerima berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan sempurnakan setiap sukacita mereka. Yang dalam keadaan sakit, dirawat di rumah maupun di rumah sakit, kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa menyembuhkan mereka. Tuhan memberi kesabaran dalam menjalani setiap proses pengobatan yang sementara dijalani. Biarlah semuanya itu menjadi sumber kesembuhan bagi setiap anak-anak Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Yang dalam keadaan berduka cita, Tuhan kuatkan dan hiburkan. Sepanjang hari ini kehidupan kami Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menolong menyertai kami, memberi kami kekuatan kesehatan yang baik dalam mengangkat setiap tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, bahkan dalam menjalani peran hidup kami masing-masing. Berkati segenap usaha rencana pekerjaan kami tetap serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berperkara di dalam kehidupan kami, berkat-berkat Tuhan pun Tuhan akan nyatakan, dan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Selamat beribadah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.